Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah seismologi akan menjelaskan mengenai seismik refleksi. Nah, anggota kelompok kami yaitu yang terdiri dari saya sendiri, Dewi Fajar Arum, kemudian rekan saya Etika Nailur Rohmah, dan Helena Arga. Nah, selanjutnya gimana sih prinsip dasar seismik refleksi? Nah, metode seismik refleksi adalah metode geofisika yang menggunakan gelombang pantul untuk mengidentifikasi struktur bawah permukaan. Nah, gimana contohnya? Yang pertama ada geologi struktur, jadi untuk mencari patahan, lipatan, dan rekahan. Selanjutnya ada stratigrafi dan pemetaan bawah permukaan. Nah, gimana sih refleksi gelombang? Jadi, fenomena refleksi gelombang itu terjadi ketika gelombang mencapai batas dua lapisan batuan dengan sifat yang berbeda. Nah, sebagian energi itu akan dipantulkan kembali ke permukaan. Nah, selanjutnya, apa penyebab terjadinya refleksi? Nah, refleksi itu bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama adanya perbedaan densitas batuan, dan yang kedua itu adanya perbedaan kecepatan gelombang. Nah, dari hal tersebutlah yang bisa menghasilkan kontras antar impedensi akustik. Next, metode refleksi seismik itu terbagi atas tiga komponen utama. Nah, yang pertama itu adalah pengumpulan data seismik atau biasa disebut dengan akuisisi data seismik. Yang kedua ada pengolahan data seismik atau biasanya disebut dengan processing data seismik. Dan yang ketiga ada interpretasi data seismik. Selanjutnya, nah, ini adalah gimana caranya pengambilan data seismik itu caranya bagaimana. Nah, yang pertama itu ada reconnaissance, dan yang kedua ada pemilihan jalur atau line, dan yang ketiga ada pemasangan patok dan pengukuran topografi, seperti koordinat, elevasi, dan arah lintasan. Nah, yang keempat, eh, pembuatan lubang dinamit, biasanya melewati wear turning, zone atau zona lapuk. Dan yang terakhir adalah pemasangan receiver. Nah, selanjutnya jenis akuisisi. Nah, jenis akuisisi sendiri dalam metode seismik refleksi itu dibedakan berdasarkan pada pengambilan data pada saat di lapangan. Nah, yang pertama itu ada seismik 2D. Nah, data diambil sepanjang satu lintasan atau satu line. Nah, yang kedua ada receiver disusun secara memanjang, dan yang ketiga menghasilkan penampang dua dimensi. Nah, kalau seismik 2D ini biasanya itu digunakan untuk survei awal dan interpretasi yang sederhana. Selanjutnya itu jenis akuisisi seismik 3D. Nah, data diambil dalam area yang luas. Jadi kalau seismik 3D itu diambil dalam area yang mencakup yang sangat luas. Kemudian receiver disusun dalam pola grid. Dan yang terakhir menghasilkan model tiga dimensi. Nah, kalau seismic 3D itu memberikan hasil yang lebih detail dan lebih akurat. Nah, oke, selanjutnya ada pemrosesan data seismik refleksi. Jadi kita menggunakan dua software. Yang pertama itu software Vista. Nah, Vista itu software yang digunakan untuk processing data seismik refleksi. Nah, mulai dari data mentah, hasil akuisisi, hingga menjadi penampang seismik yang siap diinterpretasi. Nah, kemudian tahapan pengolahan. Nah, ini ada yang pertama itu input data, geometri, editing, resampling, dan filtering. Selanjutnya ada noise suppression. Selanjutnya ada koreksi statik, velocity analysis, NMO dan DMO.
Selanjutnya ada stacking, migration, dan enhancement. Selanjutnya, selanjutnya itu eh, software ini digunakan setelah data selesai diproses di Vista. Nah, selanjutnya menggunakan software Petrel itu digunakan untuk tahap interpretasi dan pemodelan bawah permukaan. Baik, terima kasih. Itu sedikit penjelasan mengenai proses pengolahan data. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pengolahan data seismik refleksi menggunakan software Vista. Nah, jadi tahapan dasar dalam pengolahan data seismik refleksi menggunakan software Vista ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas data mentah, mengurangi noise, memperjelas sinyal refleksi, kemudian menghasilkan penampang seismik yang lebih mudah diinterpretasikan nantinya. Baik, untuk langkah yang pertama, kita membuat new project. Kemudian kita tambahkan folder baru. Nah, kemudian ini tetap defaultnya, yaitu 2D survey, kemudian kita oke. Nah, untuk menambahkan data, maka kita klik yang 2D seismic. Setelah tampil seperti ini, kita klik yang tanda plus ini, kemudian pilih yang Segway data. Kemudian kita masukkan data Segway. Oke. Ini kita oke. Nah, ini adalah informasi header seismiknya dari data yang telah kita masukkan. Kita close. Jadi, untuk seismik refleksi ini, data yang kita gunakan adalah data Segway. Kenapa? Karena format Segway ini merupakan format umum yang digunakan untuk menyimpan data seismik. Nah, untuk datanya, data mentahnya sudah kita masukkan ke dalam software. Kemudian, kita bisa lihat kita bisa lihat informasi geometri datanya di sini, kita load. Nah, jadi ini merupakan informasi shotnya, kemudian di sini ada informasi receiver-nya. Kemudian untuk melihat informasi data shot yang ada, kita klik geometry parameters. Nah, di sini muncul informasi nilai yang ada, misalnya di sini ada trash atau shotnya 120, station intervalnya 25, shot point intervalnya 25, dan sebagainya. Ini kita oke. Kemudian di sini ada informasi shot X koordinat, kemudian shot Y koordinat, datum, dan lain-lain. Kita close. Nah, jadi data seismik yang sudah kita import di sini itu ditampilkan dalam bentuk trace. Bisa kita lihat di sini. Nah, dari tampilan ini kita tahu bahwa kita tahu bagaimana kondisi datanya, bagaimana kondisi keberadaan noise-nya, kemudian trace yang rusak, sinyal refleksinya seperti apa, dan pola gelombang yang akan diproses itu nantinya gimana. Kemudian tahap yang selanjutnya setelah kita
tambahkan data, maka kita eh, menerapkan EGC atau Automatic Gain Control. Nah, EGC ini digunakan untuk memperkuat amplitudo sinyal yang lemah sehingga tampilan datanya itu menjadi lebih jelas. Dengan EGC, bagian sinyal yang awalnya kurang terlihat itu dapat diamati dengan lebih baik, terutama saat melakukan pengecekan trace dan identifikasi noise. Dengan cara untuk apply AGS-nya, kita bisa klik bagian Pick Data Thresholds. Untuk apply AGC, kita bisa untuk apply AGC-nya, maka kita bisa lihat di menu ini Seismic Data Plot Parameters. Nah, di sini kita pilih yang proses, kemudian klik Apply AGC Scaling. Apply, kemudian OK. Di sini sudah ter-apply data AGC-nya, kemudian lanjut kita ke bagian Trace Skills. Dengan cara klik menu Pick Data Trace Skills, kemudian pilih menu yang ini. Sebelumnya kita bisa besarkan. Kemudian kita lihat data-data yang terdapat noise. Nah, jika ada data seperti ini, langsung kita kill. Ini dilakukan di seluruh shot-nya. Jika sudah, kita save kill pics, kemudian pilih yang save kill pics to kill file. Kita jadikan satu ke project, ke folder project.
Setelah itu, kita ke job flow, open flow file window. Kemudian kita input AGC, kill trace, dan output. Double klik, kemudian ini tetap, no short order diganti dengan short point no. Oke, kemudian yang AGC, kill trace, make trace by file input, set, pilih. Omit all merge trace, oke. Untuk outputnya kita beri nama dengan kill. Oke. Kemudian create flow command links. Dilanjut dengan mark flow commands for execution, di block, dan di save. Kemudian klik yang go atau execute current flow. Nah, ini merupakan tampilannya. Bisa kita lihat di display option, display type, dan variable density. Ini jika menggunakan display variable density. Kemudian kita lakukan proses muting dengan klik menu pick top or bottom ini, kemudian pilih yang top mute. Kemudian kita garis seperti ini. Tujuannya adalah untuk menghilangkan noise atas dan bawah. Jika sudah, double klik, akan seperti ini di semua shotnya. Jadi setelah trace yang tadi dihilangkan, di proses muting ini digunakan untuk menghilangkan bagian-bagian data yang tidak digunakan, terutama gelombang awal seperti direct wave, ground roll, atau noise pada bagian depan data seismik. Nah, setelah tampil seperti ini, maka kita save file. Bisa diberi dengan nama mute. Oke, selanjutnya jadi setelah trace yang tadi dihilangkan, nah di tahap
Muting ini digunakan untuk menghilangkan bagian data yang tidak diperlukan, terutama gelombang awal seperti direct wave, ground roll, atau noise pada bagian depan data seismik. Nah, garis mute ini menunjukkan bagian-bagian yang nantinya dipertahankan dan bagian yang dihilangkan di bagian garis ini. Untuk file mute sudah kita simpan, setelah itu dimasukkan ke dalam flow input, output, dan mute trace. Untuk input, kita pilih yang kill. No short order diubah menjadi short point no. Kemudian OK. Mute trace. Klik file. Kemudian kita pilih file yang mute. Kemudian OK. Untuk outputnya, mute flow. Jika sudah disimpan, maka kita bisa execute current flow. Nah, ini adalah hasil dari muting dan sudah diproses flow. Untuk step selanjutnya yaitu kita melakukan FK analisis, yaitu FK analisis ini merupakan analisis data seismik di mana gunanya adalah untuk memisahkan sinyal refleksi dari noise yang memiliki pola kemiringan tertentu. Nah, jadi pada data seismik ini, beberapa noise itu dapat muncul sebagai event miring seperti ini, ataupun linear seperti ini. Nah, jadi noise yang seperti itu kadang susah untuk dihilangkan hanya dengan filter biasa. Maka dari itu kita gunakan FK filter untuk mengurangi noise berdasarkan arah kemiringan dan karakter frekuensinya. Caranya kita klik Seismic Analysis window, kemudian pilih yang FK Spectrum Design window. Kemudian execute. Nah, kemudian kita lakukan FK Pi rejection dengan klik bagian kemiringan ini.
Kita lakukan FK rejection dengan pilih bagian kemiringan ini sampai bawah. Jika sudah, kemudian kita save current file. Kita beri nama FK analysis. Save. Kemudian lanjut ke job flow. Open flow file. Nah, di bagian ini kita pilih input, kemudian FK filtering, dan output. Untuk input, kita pilih yang mute, kemudian short point no, oke, FK filter, pilih file, dan kita masukkan file yang sudah di save tadi. Oke. Output name FK analysis. Save. FK analysis flow. Kemudian execute. Nah, ini adalah hasil FK analisisnya. Kemudian setelah proses FK filtering ini dilakukan proses arms by filter, di mana ini merupakan salah satu jenis bandpass filter yang digunakan untuk mempertahankan rentang frekuensi tertentu dan juga mengurangi frekuensi yang tidak diinginkan. Jadi di pengolahan seismik ini tidak semua frekuensi itu membawa informasi yang baik. Jadi frekuensi yang terlalu rendah bisa mengandung noise, sedangkan jika terlalu tinggi juga bisa mengganggu tampilan data. Dengan arms by filter ini, data seismik bisa dibuat lebih bersih dan juga sinyal refleksinya menjadi lebih tegas. Caranya dengan langsung job flow dan open flow file, kita membuat flow processingnya. Input, output, dan arms by filter. Input pilih yang analisis, no short order. Kita pilih short point no, kemudian oke. Oke. Untuk outputnya, arms by oke.
Nah, ini adalah hasil dari Ormsby filternya. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap autocorrelation. Nah, di autocorrelation ini digunakan untuk melihat kemiripan suatu sinyal terhadap dirinya sendiri pada selang waktu tertentu. Nah, di pengolahan seismik ini, proses autocorrelation ini membantu supaya mengenali pola berulang atau multiple-nya itu muncul dalam data. Langsung saja kita coba input, kemudian autocorrelation, kemudian decan, dan output. Jadi autocorrelation ini juga berkaitan dengan proses deconvolution karena hasilnya nanti bisa digunakan untuk memperkirakan parameter atau uh, parameter yang sesuai ketika menghilangkan efek wavelet atau gelombang yang berulang. Untuk inputnya, klik 2 kali, kemudian pilih yang Ormsby ini, kemudian pilih yang short point now. Oke, untuk autocorrelation. Oke, untuk deconnya, pilih yang predictive decon, kemudian ini kita masukkan 50 milisecond, dan oke. Outputnya, langkah yang sama dengan common links, kemudian kita blok, dan jangan lupa disimpan dengan auto correlation flow. Langsung di execute. Nah, jadi di sini sudah bisa kita lihat hasil autocorrelation-nya dari yang bentuknya seperti gunung atau yang segitiga tadi, bisa kita lihat di sini sudah ke autocorrelation. Setelah autocorrelation ini, kita lakukan tahap deconvolution, di mana bertujuan untuk meningkatkan resolusi data seismik dengan cara memperpendek wavelet seismik dan juga mengurangi efek gelombang berulang atau multiple. Nah, dengan deconvolution ini, batas reflektor bawah permukaan bisa terlihat lebih tajam. Nah, proses ini penting karena data seismik yang mentah itu biasanya masih dipengaruhi oleh sumber gelombang, medium rabat, dan juga noise yang membuat sinyal refleksinya itu menjadi kurang jelas. Untuk proses deconvolution, langsung kita membuat flow processing.
input, kemudian deconvolution, dan output. Untuk inputnya kita pilih yang autocorrelation, kemudian short point null, oke. Untuk decan, pilih yang prediktif, kita isi lagi dengan 50 millisecond, dan oke. Outputnya bisa diberi nama dengan deconvolution. Common link, block, kemudian save flow-nya. Langsung kita execute. Nah, ini tampilan hasil dari deconvolution-nya. Di tahap berikutnya yaitu tahap stacking. Jadi di tahap stacking ini kita lakukan dengan cara open flow file. Input, kemudian NMO velocity, dan output. Untuk inputnya, deconvolution, short order-nya kita ganti dengan CMP number. Untuk NMO velocity kita pilih filenya. Oke, untuk outputnya bisa diberi nama dengan NMO. Setelah itu langsung kita execute. Nah, ini adalah tampilan hasil dari NMO velocity. Jadi, NMO atau normal move correction ini tujuannya adalah untuk mengoreksi perbedaan waktu datang gelombang akibat perbedaan jarak antara sumber dan juga penerimanya. Jadi setelah koreksi NMO ini dilakukan, event refleksi yang sama itu akan menjadi lebih sejajar seperti ini. Nah, bisa lebih sejajar seperti ini. Setelah data ini terkoreksi, maka dilakukan proses CMP stack atau stacking CMP. Jadi stacking ini adalah proses untuk menggabungkan beberapa trace yang merekam titik refleksi yang sama. Tujuannya supaya memperkuat sinyal refleksi dan juga mengurangi noise acak. Caranya dengan job flow.
Ini kita masukkan NMO lagi dan juga CMP stacking. Input masih yang di convolution, kemudian CMP no, CMP stacking, oke. Kemudian ini diberi nama dengan stack. Stack flow. Execute. Nah, ini hasil stackingnya. Kemudian di tahap selanjutnya ini, yaitu tahap terakhir, adalah migration, di mana migration ini tujuannya adalah untuk memindahkan posisi reflektor ke lokasi yang lebih benar secara geologinya. Jadi pada data hasil stack, ini posisi reflektor kadang masih bisa tampak bergeser, terutama jika struktur bawah permukaannya itu miring atau kompleks. Jadi dengan migrasi, kemiringan reflektor itu bisa diperbaiki dan gambaran bawah permukaannya itu dapat menjadi lebih representatif. Di tahap ini kita masuk ke flow processing. Kemudian input, kita masukkan yang kir migrasi 2. Kemudian output. Untuk input, kita masukkan stake, CMP number. Untuk channel migration-nya, kita masukkan file velocity yang sama. Oke, kemudian untuk output-nya, migration. Common link, di-save sebagai migration. Execute. Jadi ini adalah tahapan terakhir dari pengolahan seismik. Jadi hasil akhirnya itu berupa penampang seismik yang telah melalui proses editing, mulai dari editing yang pertama, kemudian filtering, deconvolution, stacking, dan migration. Nah, bisa kita lihat penampang yang itu memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan data awal yang baru saja kita masukkan di awal tadi. Kenapa? Karena penampang ini kualitasnya lebih baik karena dia memiliki sinyal
yang sinyal refleksi yang diperjelas dan juga posisi reflektornya itu sudah dikoreksi. Nah, dengan demikian, data seismik refleksi bisa digunakan untuk membantu interpretasi kondisi bawah permukaan. Jadi hasil dari beberapa proses mulai dari killing, muting, FK analysis, kemudian arms by, autocorrelation, deconvolution, NMO velocity, staking, dan migration itu selanjutnya akan diinterpretasikan. Baik, sekian untuk proses pengolahan seismik. Untuk selanjutnya akan dilakukan proses interpretasi data seismik dua dimensi. Sekian yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah bagian Petrel untuk interpretasi data seismik refleksi. Nah, nanti kalian akan mendapatkan tampilan Petrelnya seperti ini. Nah, di bagian kanan ini kalian bisa input data. Caranya adalah klik kanan, import file. Untuk files of type-nya kita bikin Segway seismic data. Nah, pastikan kalian punya data Segway dari data seismik yang sudah kalian peroleh. Nah, contoh data Segway-nya itu ini .segway. Atau misal kita tarik itu type-nya adalah Segway file. Kita open, dia masih loading. Nah, kalau udah kayak gini, eh, kalian file CRS-nya kalian usahakan pas dan sesuaikan dengan data yang kalian punya. Karena punyaku itu di Netherlands dan dia ada di 31N, jadi WGS-nya pakai zone yang 31N. Nah, kalau sudah di-okein aja, dan nanti akan muncul data seperti ini. Nah, selanjutnya, bentar masih loading. Nah, kalau mau mau mengaktifkan tiga window ini, kalian bisa di bagian home, di bagian window, kalian aktifkan yang bagian interpretasi window, dua dimensi, dan tiga dimensi window. Nanti akan muncul tiga window seperti ini. Nah, kita coba. Nah, selanjutnya, kan ini masih datanya masih X sama Y. Inline itu bagian Y. Nah, kita mau menambahkan data Z-nya. Caranya adalah di bagian seismic data ini, kalian pencet kanan, dan pilih yang insert time slice intersection. Nah, nanti akan muncul Z-nya seperti ini. Kalau misal kita lihat di dua dimensi, kalau mau lihat itu dicentang-centang saja. Nah, hasilnya kan seperti ini. Nah, ini kita on-kan dulu data seismik yang sudah kita punya, bagian inline dan X-line-nya. Nah, ini kan masih terlalu ngezoom. Kalau kalian mau mengepaskan dengan tampilan yang ada di layar, kalian bisa pencet di bagian atas ini ada tangan dan sebagainya ini. Kalian pilih yang view all atau control U. Nah, dia nanti akan menyesuaikan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan picking horizon dan picking fault. Yang pertama adalah picking horizon. Nah, di bagian seismic interpretasi ini, nanti akan ada insert seismic horizon. Nah, kalian pencet yang bagian segitiga ke bawah ini. Pertama kita mau bikin fault-nya dulu. Nah, cara untuk kita tahu kalau misal itu fault atau enggak, itu kan harusnya kan di garis ini dia harusnya nyambung, sedangkan ini tuh dia tidak nyambung. Nah, ini kita bisa pick sebagai fault. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kan masih tampilan dari satu data aja. Kalau misal kalian mau menampilkan atau melihat data-data yang lain, kalian bisa di home, di bagian home, di bagian play, di- kalian bisa
ubah-ubah di step plan. Kalian pencet yang step plan. Nah, dia kan bergerak seperti ini. Nah, ini kan hasil dari picking horizonku. Nah, selanjutnya kita pick untuk, oh sorry, itu adalah pick faultnya. Nah, selanjutnya kita picking horizonnya. Sama caranya di seismic interpretasi di bagian insert ini kalian pilih yang seismic horizon. Nah, ini kan dia pickingnya masih tidak otomatis. Kalian bisa juga pilih tools yang lain-lain di bagian size interpretasi ini. Kalian pencet di bagian insert, di sebelahnya insert, kalian pencet. Nah, ini kita bisa pilih toolsnya. Bisa pilih manual, bisa pilih guide alter taking sheet 2 dimensi atau sheet 3 dimensi. Nah, ini aku pakai sheet yang 3 dimensi karena dia otomatis untuk ngelainya itu. Nah, yang kita lain itu adalah yang bagian warna merah ini. Sebentar. Aku zoom dulu. Nah, ini di bagian merahnya ini kita pilih untuk kita pick horizonnya. Nah, ini terlalu ngezoom. Sebentar, unzoom dulu. Nah, ini kalian bisa geser-geser dan pilih yang warna merahnya. Kita pick semua horizonnya. Nah, kalau misal pakai yang tools 3D itu, dia satu kali klik langsung menyesuaikan si lainnya itu tadi. Nah, seperti ini. Kita pick sampai pojok. Nah, kalau sudah, oh, sorry. Kalau sudah, kita akan, ini kan sudah ada horizon dan juga ada si faultnya. Kalau sudah kita mau make surface dari kedua picking yang sudah kita lakukan. Caranya adalah di seismic interpretasi. Di sini ada bagian make surface. Kalian pencet, masih loading. Nah, nanti akan ada make surface atau tab baru untuk membuat make surface. Nah, ini kalian yang pertama kita fold dulu. Foldnya kita kan tadi udah bikin satu fold, yaitu fold interpretasi satu. Kalau misal mau memasukkan data ke sini, itu kita pencet datanya dulu, baru kita pencet panah. Nah, bagian NI ini untuk menamai si make surface kita. Kalau misal kita mau fold, baik kita namain fold juga bisa. Kalau sudah input file dan resultnya, kalian get limits. Nah, untuk gridnya kita pakai 1000 biar lebih kelihatan. Kalau misal pakai 50 itu terlalu kecil. Kalau udah di-apply dan oke. Nah, ini nanti akan muncul garis hitam. Kita lakukan juga untuk picking horizon yang sudah kita picking tadi. Nah, kalau misal kayak gini, ini kan tadi data yang sudah kita punya dari Vault. Kalau misal mau menghapusnya, kita centang di bagian NA ini, uncentang, dan di resultnya kita delete. Yes. Nah, i- lakukan juga seperti tadi. Kita pencet dulu seismic horizonnya, pencet panah, dan juga surface-nya kita bikin horizon. Oh, sorry, horizon. Nah, kita get limit juga. Gridnya kita pakai 1000 juga. Apply. Oke. Nah, nanti akan ada dua garis seperti ini. Yang bawah ini horizon kita, yang ini adalah fault. Kalau misal dilihat di 2D, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita on-kan dulu hasil surface faultnya dan surface horizonnya. Nah, ini kita bisa off-kan.
Nah, ini yang kotak kecil ini adalah fold yang sudah kita pick, sedangkan yang besar ini adalah horizon yang sudah kita pick. Nah, selanjutnya adalah kita mau, karena kita punya data well, maka kita akan memasukkan data well. Yang pertama di bagian home, di bagian folder ini kalian pilih yang new well folder. Nanti akan muncul folder namanya well. Selanjutnya di bagian home lagi, kita pencet yang sebelahnya folder atau objek ini. Kalian pilih yang, sorry, objek. Kalian pilih yang new well. Nah, new well ini kalian cek dulu data yang kalian punya di Notepad. Nah, ini data yang ku punya. Jadi yang kolom pertama itu adalah X, untuk data X, yang kedua itu Y, yang ketiga itu adalah top MD, dan yang keempat itu top, bottom MD. Nah, kita masukkan ini semua ke Petrelnya. Nah, kolom pertama ini kan sebagai X. Kita masukkan di sini wheel headernya X. Yang ini kita masukkan sebagai wheel headernya Y. Yang nah untuk kita masukkan top dan bottom, kita centang yang trace ini, kita centang specified vertical trace ini, kita centang, kita masukkan data kolom ketiga dan kolom keempat. Ini kan 0. Nah, bottom tadi nilainya 30. Kalau udah semua, kalian okein aja. Untuk namanya, kalian bisa namain misal ini karena dia pertama berarti well 1 gitu. Sebenarnya ini bisa otomatis, tapi kalian harus menyesuaikan data yang diinginkan oleh Petrel ini. Jadi data yang di Notepad itu harus sesuai dengan Petrelnya. Nah, kalau mau melihat, kita centang. Nah, ini kan masih nggak kelihatan. Kita bisa ubah di bagian Wales ini, kita pencet kanan settings. Eh, Mohon maaf, masih loading. Nah, nanti akan ada setting well ini di bagian MacLog sini. Pivot-nya bisa kalian ganti jadi 1000 biar lebih kelihatan. Kalau udah di apply, oke, dan nanti akan muncul bulatan well dari yang sudah kita masukkan itu tadi. Nah, eh, cara Nah, di sini kan ada legendnya ini. Kalian bisa aktifkan juga di bagian atas ini, di tangan dan sekitarnya ini, di bagian yang ada kayak grafik XY ini, semua XY kalian pencet dan kalian aktifkan auto legendnya. Nah, ini auto legendnya. Nah, di sini adalah ketinggian dari horizon yang sudah kita pick. Nah, misal di tengah sini kan agak oranye kemerahan, berarti dia ada di kedalaman 1600 meter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari Petrel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.